Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kadar Madrasah Mu'allimin. Mudah-mudahan anakku sekalian senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap semangat dan mengikuti proses pembelajaran kali ini. Oke, pada minggu yang lalu kita sudah bahas yaitu sistem endokrin. Maka pada kesempatan kali ini kita ingatkan yang akan kita pelajari yaitu masih sistem hormon, yaitu struktur dan fungsinya. Sedangkan mengkaitkan fungsinya hormon tersebut mungkin bisa dipelajari di dalam buku, kemudian juga penjelasan umpan baliknya ada di dalam buku. Jadi lebih banyak ke sistem hormonnya atau strukturnya. Kemudian yang kita lihat adalah macamnya. Itu ada hipofisis, ada di kepala, tiroid, ya, kemudian paratiroid di sampingnya, adrenal di ginjal, pankreas ini ada kelenjar pankreas menghasilkan insulin, kemudian ada lambung, ya, duodenum, usus halus, 12 jari, ya, ovarium, testis, dan timus. Nah, kemudian hipofisis dikenal juga dengan hormon pituitari, terdiri dari bagian anterior, tengah, dan bagian belakang. Hipofisis biasa dikenal sebagai master gland atau glandula yang utama karena pengaruhnya yang luar biasa. Hanya kecil satu saja, tetapi pengaruhnya pada hormon-hormon yang lain. Ya, sebagai misal itu ada bagian anterior adalah sebagai berikut, yaitu ada 5 bagian, sedangkan di posterior itu hanya ada 3, yaitu ACTH yang depan, ya, TSH, FSH, LH, dan PRL. Nanti akan kita bahas. Kemudian ada yang di belakang atau posterior itu ADH, oksitosin, dan juga yang mempengaruhi pada bagian dinding uterus itu oksitosin juga. Kemudian bagian anterior itu ada 5 growth hormone, ini untuk pertumbuhan yaitu terutama pada tulang. Ini dipengaruhi produksinya itu oleh adanya kadar gula di dalam darah. Artinya kalau kita makannya banyak maka growth hormone ini tidak produksi dengan baik. Tapi kalau kekurangan glukosa atau makannya sedikit, maka justru hormon ini akan menghasilkan dengan banyak, lebih banyak. Nah, ini sebagai contoh itu pada usia remaja 13-16 pada pria, sedangkan pada wanita itu pada usia 9-12. Di sini kalau dia kekurangan makan, maka dia akan tumbuhnya hormon ini semakin meningkat sehingga tulangnya juga akan menjadi tambah panjang. Sebaliknya, tapi biasanya usia ini banyak makan sehingga hormon ini tidak berproduksi sehingga pertumbuhan tingginya itu berkurang. Nah, kemudian bagian yang lain yaitu TSH. Ini pengaruhnya seperti tadi, ya, itu stimulating pada apa? Tiroid. Jadi dia tidak menghasilkan tiroid, tetapi tiroid ini diproduksi kalau ada TSH di sini. Kemudian juga ACTH, yaitu adenocorticotropic hormone. Ini pada adrenal, dia akan mempengaruhi stres. Nah, hormon stres ini tidak bisa diproduksi ketika kita tidak punya pikiran yang macam-macam, ya, ikhlas misalnya seperti itu. Tapi kalau ada perasaan takut, ya, khawatir, maka ini dipengaruhi yang ada di hipofisis. Ini akan pengaruhinya produksinya yang ada di adrenal, dia menghasilkan hormon yaitu kortisol. Kemudian prolaktin ini juga sama, yaitu untuk menghasilkan ASI itu pada ibu-ibu. Kemudian yang terakhir yaitu gonadotropin, ini pengaruhnya pada hormon kelamin yaitu FSH pada wanita dan juga pada laki-laki yaitu pada testosteron. Jadi ini ada di bagian anterior produksinya yang mempengaruhinya. Kemudian di intermediate ini adalah yang menghasilkan warna pada kulit. Jadi kalau MSH, ya, melanocyte stimulating hormone. Jadi melanin yang menyebabkan kulit kita itu berwarna. Jadi kalau orang Eropa tidak berwarna,
melanositnya ini hanya sedikit sehingga warnanya putih. Kemudian bagian posterior yaitu ada oksitosin dan relaksin dan ADH. Ingat ya, ADH ini beda, ini kalau ini pada wanita persalinan ya, sedangkan ADH ini untuk beser atau kalau produksinya itu sedikit ya, jadi dia tidak ada yang menghambat ataupun menyerap air. Jadi kalau diproduksi maka dia akan menyerap, kalau tidak diproduksi airnya itu akan banyak, artinya akan beser. Nah, kemudian tiroid itu hormonnya ada 3, yaitu tiroksin, ya, triiodotironin, dan kalsitonin. Jadi ini untuk steroid, ya, itu memacu metabolisme sehingga dia akan tumbuh ya dengan baik kalau ada tiroid. Jadi kalau kekurangan kan bisa menyebabkan penyakit gondok. Sedangkan kalsitonin ini pengaruhnya pada tulang, yaitu bersama dengan parat hormon itu saling kalau produksinya kalsitonin banyak maka parat hormonnya sedikit. Kalau nanti kurang CA-nya terlalu banyak maka parat hormonnya banyak produksi untuk mengurangi dari kalsium. Nah, kemudian yang adrenal yang terakhir yaitu kelenjar supranalis, ini juga yang dikenal tadi, kortisolnya ini menyebabkan stres. Nah, ini dia memacu untuk bisa kuat atau lemah. Ini adalah glukokortikoid, sedangkan mineralokortikoid ini pengaruhnya pada keseimbangan. Sedangkan gonadotropin kortikoid itu pengaruhnya pada gonada atau kelamin. Jadi hormon laki-laki dan perempuan itu juga dihasilkan oleh pada satu individu, tergantung nanti lingkungannya. Nah, itulah yang hormon-hormon kita pelajari. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami lebih lanjut, nanti akan diberikan tugas yang kemarin ya, bagi yang sudah mengerjakan belum tuntas atau yang belum itu untuk susulan. Nah, ini ada di buku Platinum ya, yaitu halaman 315 sampai 319. Semoga bermanfaat. Tentunya kekurangan Ustaz, mohon maaf ya, afuun. Billahi taufiq wal hidayah. Semoga tetap semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas.